أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati semua hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah bersama komunitas muslim ahlu sunnah. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah, sehingga ketika kita dicabut oleh Allah nyawa kita dalam kondisi sebagai muslim ahlussunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mendengar ada orang yang berdoa, Allahumma amitna alal Islam, ya Allah wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Lalu beliau koreksi doa ini dengan beliau memberikan tambahan wa ala sunnah, dan minta pula agar diwafatkan di atas sunnah. Karena itu bagian dari doa yang baik, kita mohon kepada Allah, Allahumma amitna alal islami wa ala as-sunnah. Allahumma amitna alal islami wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai muslim ahlu sunnah. Dan di depan kami, Masya Allah, ada banyak sekali para asatidah, al-fudala, kemudian para santri, talibul ilmi, azzakumullahu jami'an bisyarafil ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah derajat kita dengan upaya yang kita lakukan untuk belajar. Baik, insyaallah saya ingin sedikit menyampaikan renungan sebuah ayat yang Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 17. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ada yang sudah hafal? Hafalan yang terbanyak juz berapa? Juz berapa? Berapa juz dan juz berapa? Yang paling banyak. Ini kelas tertinggi kelas berapa? Kelas 10 MA. Tayyib, yang kelas 10 hafalannya sudah sampai juz berapa? Ikram. Man Ikram, ini Ikram. Ikram. Kam juz'an qad hafidta ya Ikram? Ashrah, Ishrun, Khamsha wa Ishrun. Nah, berarti sudah masuk ini surat Ar-Ra'd ya? Sudah, tayyib. Qala ta'ala, tafaddal, indakum mushaf? Bawa Al-Quran enggak? Oh tidak, baik, tayyib, tidak apa-apa ya. Allah Ta'ala berfirman, kalau yang bawa mushaf silakan dibuka. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard
Kadzalika yadribullahul amthal. Allah membuat permisalan dalam ayat ini. Dan fungsi permisalan apa jamaah? Fungsi permisalan apa? Tujuannya adalah agar direnungkan oleh para hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma ya'qiluha illal alimun." Tidak ada yang bisa memahami permisalan dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang berilmu. Karena itu dulu ada sebagian sahabat yang ketika mereka membaca ayat permisalan dan dia nggak paham, hazin, dia bersedih. Kenapa? Berarti saya tidak termasuk di antara orang yang berilmu. Karena Allah sebut wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami permisalan kecuali orang yang berilmu. Maka salah satu di antara cara untuk mengukur apakah kita termasuk di antara orang yang berilmu ataukah tidak terhadap Al-Quran, antum baca ayat yang berisi permisalan, coba renungkan. Kalau paham, walhamdulillah. Kalau tidak, seharusnya kita bersedih. Karena itu salah satu di antara cara Allah dalam menjelaskan kepada para hambanya. Ada sebagian ulama mengumpulkan ayat-ayat tentang permisalan, kemudian beliau kasih tafsir. Di antara kitab yang terkenal adalah kitabnya Ibnul Qayyim, Al-Amthalu fil Quran. Permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Baik, sekarang coba kita fokus permisalan yang diberikan oleh Allah di surat apa tadi? Ayat berapa? 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang ngantuk tolong dibangunin ya. Yang tidur sampingnya bertanggung jawab untuk membangunkan. Nah. Baik, tolong lututnya jangan dijadikan sandaran, lututnya dilepas. Nah, duduk bersila. Jangan duduk melutut. Ihtiba yajlibun naum. Kalau duduknya melutut, lutut ditekuk, nah ini bisa menyebabkan ngantuk. Tayyib. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan air hujan minas sama, dari atas. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka lembah-lembah yang awalnya kosong dari air terisi dengan air sesuai dengan takarannya. Fahtamalas sailu zabadan rabia, kemudian aliran air itu akan membawa kotoran-kotoran yang ada di lembah tersebut terangkat ke permukaan. Antum bisa lihat ya, di situ ada selokan. Kalau pas lagi kosong tidak ada airnya, yang kelihatan di permukaan selokan apa? Sampah, ada plastik, ada dedaunan, banyak sekali kalau nggak dibersihkan. Begitu hujan deras turun, sampah ini gimana jemaah? Ya, dia terangkat lalu pergi bersama dengan aliran air. Wa mimma yuqiduna fin nari ibtigha wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha ahilyah au mata'in zabadu mithlu. Permisalan yang kedua, ketika kalian memanaskan emas atau perhiasan yang sudah kotor. Jadi cara pengrajin emas kalau mau memisahkan antara emas yang asli dengan campurannya, itu diapakan? Dilebur, dipanaskan, lalu melebur. Nanti emas yang asli akan kumpul dengan yang asli, kotorannya akan memisahkan diri. Zabadu mithlu, di situ ada kotoran. Setelah dipanaskan terpisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil." Seperti inilah perumpamaan yang dibuat oleh Allah dalam membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Untuk kotorannya dia akan pergi, dia akan hilang.
Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan tetap bertahan di bawah. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Seperti inilah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Baik, ini sebenarnya perumpamaan tentang apa? Ini perumpamaan tentang pengaruh ilmu agama bagi batin manusia. Ayat ini berbicara tentang apa? Pengaruh ilmu agama bagi apa jemaah? Bagi apa? Ngantuk ini. Bagi batin manusia. Anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari langit. Dan itu adalah ilmu. Karena ilmu itu seperti apa? Hujan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku itu seperti hujan deras yang turun di muka bumi. Tanah itu butuh nggak diairi? Tanah itu butuh nggak untuk diairi? Tujuannya apa kalau diairi? Apa tujuannya ketika diairi? Agar bisa lebih subur. Maka seperti itu pula hati kita. Hati ini butuh untuk dihujani dengan ilmu. Ketika hati itu dihujani dengan ilmu, maka hati itu akan menjadi hati yang subur. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ketika hujan itu turun, maka selokan-selokan, lembah, danau semuanya terisi air. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka selokan, lembah dan aneka cekungan terisi dengan air sesuai dengan volumenya, sesuai dengan kadarnya. Lembah yang luas dia bisa terisi banyak air. Lembah yang sempit hanya bisa terisi sedikit air. Dikasih air banyak, luber, tumpah, karena dia nggak bisa nampung. Ini menunjukkan gambaran hati manusia yang berbeda-beda. Ada sebagian di antara manusia yang dikasih oleh Allah Ta'ala hati yang sangat luas. Saking luasnya hatinya, dia bisa menampung banyak sekali ilmu dan nggak bocor, nggak luber. Sehingga ada di antara ulama yang Masya Allah ya, hafalannya ribuan hadis. Ada yang sampai angka jutaan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam salah satu pujian yang diberikan oleh teman-temannya, kana Ibnu Hanbal yahfazu alfi hadis. Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Para santri hafal berapa? Hafal berapa? Al-Quran belum khatam, Arba'in Nawawi belum khatam. Ada orang yang dia Masya Allah memiliki hafalan yang luar biasa seperti Imam Bukhari, ratusan ribu hadis. Ada yang dia memiliki hafalan banyak sekali matan. Ada orang yang wadahnya itu sangat luas sehingga diisi dengan berbagai macam ilmu, itu nggak luber. Sebaliknya ada yang hatinya sempit. Ini orang yang hatinya sempit, dikasih sedikit ilmu, kadang sudah merasa keberatan. Kok bingung ya, saya pelajaran ini tidak bisa. Disuruh menghafal ini keberatan. Ketika merasa banyak hafalan, yang hilang lebih banyak dibandingkan yang bertahan. Antum kalau menghafal misalnya, alhamdulillah sudah sampai juz 2, kemarin juz 1 sudah khatam, sekarang masuk juz 2. Begitu menginjak juz 3, juz 1-nya hilang, juz 4, juz 2-nya hilang, begitu ya. Sehingga grafiknya yang ini sudah dihafal, menyusut hilang, kemudian beralih ke hafalan yang baru. Ada banyak di antara kita yang hatinya karena sempit, menghafal sesuatu itu luber-luber. Makanya hati yang sempit seperti ini perlu diapain? Diperluas. Bisa nggak sungai yang kecil itu dibuat lebih luas? Caranya diapain? Diapakan sungainya biar bisa jadi luas?
digali, dikeruk samping kanan kirinya, digali dalamnya, digali kanan kirinya. Tujuannya apa? Biar bisa semakin lebih luas. Maka batin kita yang kadang mungkin sempit, hati yang sempit, menerima ilmu sedikit, kadang sudah nggak kuat belajar lama, luber karena terlalu banyak yang dihafal, itu bisa dengan cara dikeruk, artinya dipaksa. Maka para santri, kami sampaikan bahwa sebenarnya menghafal itu bisa dilatih, dan itu butuh latihan yang kuat agar membuat hati kita semakin luas. Tapi kalau antum nggak mau melatih hati sehingga dibiarkan santai, nanti lama-lama numpuk terus tanah yang ada di permukaan itu, sehingga membuat semakin dangkal, makin sempit, Antum lihat ya, sungai kalau kering terus biasanya jadi apa? Jadi daratan. Pasirnya makin numpuk, makin tinggi, akhirnya malah dia tidak bisa terisi dengan air. Kenapa? Karena nggak pernah dikeruk. Hati kita juga seperti itu. Kalau tidak pernah kita ajak untuk dipaksa menghafal, tidak pernah kita ajak untuk dipaksa belajar serius, nanti hati ini semakin dangkal, sehingga ketika dikasih ilmu, luber. Baik. Ada sebagian orang yang hatinya sangat luas, sehingga mereka dikasih kelebihan oleh Allah, memiliki banyak hafalan, ilmunya banyak, dan seterusnya. Coba kita lihat misalnya ya, ada ulama yang dia Masya Allah menulis buku itu sampai berjilid-jilid. Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dalam sebagian cetakan lebih dari 20 jilid. Belum lagi Syarah Sahih Muslim, cetakan yang saya punya 8 jilid. Beliau juga masih punya kitab-kitab yang lainnya. Ini orang yang Masya Allah hatinya sangat luas sehingga bisa menampung banyak ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab yang paling terkenal karya Al-Hafidh siapa? Kitabnya apa? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Coba nanti yang guyon-guyon akan saya tanya ya. Yang ngantuk-ngantuk nanti bisa ditanya. Fokus ya. Apa karya Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu belasan jilid. Dan masih banyak karya-karya beliau yang lainnya. Demikian pula para ulama pendahulunya. Jadi mereka jamaah dikasih oleh Allah kelebihan hati yang luas, sehingga mereka bisa menampung ilmu yang jumlahnya sangat banyak. Pengen gak seperti itu? Pengen gak seperti itu? Yang pengen angkat tangan. Pengen jadi seperti siapa? Hah? Pengen jadi seperti siapa? Imam Bukhari. Masya Allah. Tayyib. Semoga Allah wujudkan cita-cita antum. Pengen jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengen jadi seperti Imam Nawawi atau imam-imam yang lainnya. Masya Allah, cita-cita yang luar biasa. Karena jarang di tempat kita ada orang yang punya cita-cita ingin seperti ulama mujtahid mustaqil, mujtahid mutlak, yang beliau memiliki banyak sekali ilmu. Baik, selanjutnya coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasalat audiyatum biqadariha. Air itu mengisi lembah tadi sesuai dengan takarannya. Yang lembahnya luas diisi air yang luas, yang sempit isinya cuma sedikit. Fahtamalas sailu zabadan rabiya. Air ini kemudian mengangkat kotoran-kotoran itu ke permukaan. Mengangkat kotoran ke permukaan. Seperti itu pula ilmu agama yang dipelajari oleh manusia. Ketika ilmu itu dipelajari dengan serius, dipelajari secara maksimal, ikhlas karena Allah, maka salah satu di antara fungsi ilmu itu adalah mengangkat akhlak-akhlak buruk
sifat-sifat jahat yang ada pada hati seorang hamba, sehingga kotoran-kotoran dalam hati terangkat satu demi satu sesuai dengan kekuatan air yang dia tampung. Makin banyak yang terangkat. Kalau cuma sedikit, bisa jadi kotoran itu tidak bergerak. Makanya kita bisa lihat ya, pengaruh besar bagi orang yang belajar ilmu agama. Kadang, mohon maaf ini ya, di antara penyakit santri itu nggak sabar melihat barang milik orang lain, sehingga tangannya ya ngambil barang milik orang lain. Kasus pencurian kadang terjadi. Ini santri karena kurang banyak menerima ilmu, jadinya penyakit hatinya masih ada di dalam dirinya. Terus gimana Pak Ustadz solusinya? Dia harus rajin belajar, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, serius dalam belajar. Insya Allah penyakit hati seperti ini satu demi satu kotoran itu akan terangkat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fahtamala sailu zabadan rabiya, keberadaan air itu akan mengangkat kotoran ke permukaan. Lalu Allah sebutkan, fa amma zabadu fayadhabu jufaa, kotoran itu akan hilang bersama dengan aliran air, akan hilang bersama dengan banyaknya air yang masuk. Seperti itu pula ketika orang belajar agama, semakin sering dia belajar, dipupuk terus, insya Allah kotoran itu akan menyingkir setahap demi setahap. Antum bisa buktikan ya, teman-teman yang barangkali punya masalah di beberapa akhlak tertentu, begitu pulang dari pesantren orang tuanya kaget, Masya Allah sekarang kamu kok jadi anak yang berbakti. Pengaruh dari mondok. Masya Allah sekarang kamu kalau keluar rumah selalu pakai pakaian yang rapi. Pengaruh dari mondok. Kamu sekarang bicaranya kok Masya Allah halus banget sama orang tua. Pengaruh dari mondok. Buktikan itu karena antum adalah pemegang ilmu. Makanya antara santri dengan yang bukan santri beda atau sama? Beda atau sama? Harusnya beda. Sehingga antum kalau pulang sama seperti anak SMP atau anak SMA yang nggak pernah nyantri, yang nggak pernah belajar ilmu agama, berarti antum gagal ketika mondok. Makanya santri harus menampakkan suasana beda. Apa suasana beda santri jamaah? Ada perubahan terhadap akhlaknya, ada perubahan terhadap peringainya, kepribadiannya. Sebabnya apa? Dia punya ilmu. Sebabnya apa? Dia banyak terisi dengan ayat-ayat Al-Quran batinnya, terisi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Fa amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap bertahan di dalam lembah itu sehingga tidak ikut hilang. Maksudnya bagaimana? Di dalam sebuah lembah, ketika lembah itu kering, kelihatan banyak kotoran. Di situ juga ada pasir, ada kerikil, ada bebatuan, dan bahkan ada ikan. Hujan deras turun, kotoran itu terangkat, kemudian dia pergi hilang. Pasir, batu, kerikil yang bermanfaat bagi manusia, termasuk ikan, ikut hilang enggak? Tidak, tetap berada di bawah. Bahkan ketika sungai itu mulai muncul airnya, ikannya bermunculan. Baik, artinya begini, orang ketika belajar ilmu agama, akhlak buruknya satu demi satu akan berkurang, hilang, sementara akhlak baiknya akan tetap bertahan. Akhlak baiknya tidak akan hilang. Artinya tidak ada istilah kekhawatiran kalau orang itu mondok nanti akan jadi orang yang durhaka kepada orang tua. Ada sebagian orang tua yang ketakutan
kamu kalau mondok di tempat ini, awas lo ya, nanti kalau kamu pulang jadi teroris. Ya enggak mungkin. Nanti kalau kamu pulang orang tuamu kamu kafirkan, apalagi enggak mungkin. Kamu kalau pulang nanti orang tuamu kamu tahdzir. Oh, saya enggak ngerti tahdzir. Sehingga akhlak baik itu tidak hilang disebabkan karena orang belajar ilmu agama. Makanya kalau ada orang yang belajar ilmu agama, semakin berilmu kok dia semakin sombong, semakin berilmu dia semakin durhaka kepada orang tua, berarti ada yang salah di sini. Bisa salah yang dipelajari, atau memang orangnya ini salah dalam memahami. Karena pada asalnya ilmu itu tidak menghilangkan akhlak yang mulia. Dia menghilangkan akhlak yang tercela, tapi mempertahankan akhlak yang mulia. Karena itu antum bisa lihat para sahabat Nabi SAW, apakah di masa jahiliyah mereka punya akhlak yang mulia? Orang-orang musyrikin Quraisy itu punya nggak akhlak mulia jemaah? Punya. Contohnya apa Pak? Pemberani, dermawan. Mereka itu jujur, bukan tipe orang yang gampang berdusta. Terus apalagi? Tanggung jawab, komitmen, dan seterusnya. Kemudian melayani tamu. Ternyata para sahabat ini ketika mereka masuk Islam, akhlak yang mulia itu tidak hilang. Akhlak mulia itu tetap bertahan dan semakin indah. Sehingga yang dulu pemberani di masa jahiliyah ketika masuk Islam semakin pemberani untuk membela kebenaran. Yang dulu dermawan di masa jahiliyah ketika masuk Islam menerima dakwah dari Nabi SAW semakin dermawan untuk membantu kegiatan dakwah. Yang dulu di masa jahiliyah mungkin dia pinter, begitu masuk Islam dia juga semakin pinter untuk mendukung dakwah. Beberapa sahabat yang pinter seperti Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini Masya Allah ya, beliau mempelajari bahasa Ibrani itu hanya dalam waktu 6 bulan. Beliau mempelajari bahasanya orang Yahudi, karena Nabi SAW terkadang menerima surat dari orang Yahudi. Itu hanya dalam waktu selama 6 bulan sudah ngerti dan bisa menerjemahkan suratnya orang Yahudi yang menggunakan bahasa yang bukan Arab. Itu Zaid bin Thabit, salah satu di antara keunggulan Zaid bin Thabit. Cerdas orangnya. Baik, kembali ke sini. Jadi akhlak yang baik itu tidak hilang disebabkan karena orang belajar ilmu agama. Makanya kalau barangkali para bapak-bapak atau calon bapak-bapak ini nanti antum pulang ke rumah lalu diledekin sama tetangganya, kamu mondok dapat apa? Nanti jangan-jangan kamu jadi teroris. Sampaikan kepadanya, aku belajar ilmu agama dan ilmu yang aku pelajari menghilangkan akhlak burukku, namun tidak menghilangkan akhlak baikku, sehingga tetap menghormati tetangga, menghormati orang tua, menghormati sesama, yang itu merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Baik, sanggup mempertahankan akhlak seperti ini? Sanggup tidak? Ngantuk, Masya Allah. Tolong yang ngantuk dibangunin ya. Ini yang tadi ke belakang kok nggak balik-balik, ngapain dia? Masya Allah, wudunya lama sekali. Baik, nggak masalah ya. Kita lanjutkan. Baik, saya coba tanya sekarang ya. Bagaimana teori air? Air itu mengalir dari mana ke mana? Dari sawah turun ke hati, bukan ya? Air mengalir dari mana? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itulah karakter air. Baik, tolong diperhatikan ya. Karena itulah seorang hamba, seorang manusia semakin tawadhu, ilmunya semakin banyak. Semakin tawadhu, ilmunya semakin banyak. Kok jadi nggak fokus, kenapa? Ya ikhwan tetap lihat ke depan, jangan lihat ke belakang, apalagi ke atas ya. Baik. Seorang hamba, seorang muslim semakin tawadhu, semakin apa jemaah? Semakin apa?
semakin berpeluang besar untuk dapat ilmu. Karena ilmu itu ibarat air, dan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan ini adalah perkataan Abdullah bin Mu'taz. Abdullah bin Mu'taz rahimahullah pernah mengatakan, al-mutawaddi, orang yang tawadhu, aktsarun nasi ilman, adalah orang yang memiliki banyak ilmu. Li'annal ma, karena yang namanya air, yadhabu ilal asfal, dia mengalir ke arah bawah. Semakin merendah, ilmu itu akan semakin banyak ke sana. Makanya dalam belajar tidak boleh sombong. Saya sudah tahu Pak Ustadz, sudah saya pelajari. Jangan sombong. Tampakkan sikap tawadhu di hadapan guru, tawadhu di hadapan sesama. Karena yang paling tawadhu itulah orang yang paling banyak menerima ilmu. Tapi kalau orang itu hatinya sombong, tinggi dia, ketika ilmu datang nggak bisa mengendap. Kenapa? Karena hatinya sombong. Penting untuk diperhatikan. Baik. Ketika ilmu itu sudah mengendap, kotoran-kotoran terangkat, dia akan pergi, dan yang bertahan adalah akhlak yang baik. Makanya pengaruh dari belajar ilmu agama dengan sifat tawadhu'nya seorang hamba, ilmu akan mengalir ke sana. Dan dengan banyaknya air itu Allah bersihkan sifat-sifat jahatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan sifat baik yang ada di dalamnya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah taala terkait kebenaran dan kebatilan. Kebatilan yang ada pada diri seorang hamba itu kalau sering disirami dengan kebenaran, maka lambat laun kebatilan itu akan menyingkir dan menyingkir sampai akhirnya dia hilang. Apabila datang kebenaran, idza ja'al haqqu wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, maka kebatilan akan menyingkir, sesungguhnya kebatilan itu akan kalah. Baik. Kadzalika yadribullahu al-amthal, seperti itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah paham permisalan ini? Sudah paham belum? Baik, saya tanya nanti ya. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir, Ustaz akan menyampaikan sedikit tentang teori sederhana dalam belajar. Teorinya teori 3 nun. 3 apa? Nun. Teori 3 nun. Agar kita bisa lebih maksimal dalam belajar, antum bisa gunakan teori 3 nun. Apa saja itu? Open, titen, telaten. Gimana? Open, titen, telaten. Paham insyaallah? Baik. Nun yang pertama, open. Tahu open? Mana makna open? Hah? Open itu apa coba? Buka. Itu open ya. Nah, open artinya dirawat. Open artinya apa? Dirawat. Kata orang Jawa, diopeni berarti dirawati. Baik. Ilmu itu perlu dirawat. Bagaimana cara merawat ilmu? Merawat ilmu, jika antum sudah dapat, dicatat untuk dijaga biar nggak hilang. Kalau sudah dicatat, dirawat dengan cara dimurojaah. Karena kalau tidak dimurojaah, hilang. Sudah? Sekarang Ustaz tanya ya. Kalau antum menemukan benda berharga, kira-kira antum apakan? Nah, diambil atau dibiarin?
Diambil. Setelah diambil diapakan? Disimpan. Di mana tempat nyimpennya? Di tempat yang tersembunyi atau di mana? Ya, baik. Jangan nyimpan benda yang berharga di tempat yang tersembunyi. Loh, kok bisa? Nanti kalau kamu lupa di mana nyimpannya, pada saat butuh kesulitan untuk mendapatkannya. Terus yang benar gimana? Simpanlah benda berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Gini ya. Di mana? Tempat yang aman dan mudah dijangkau. Kalau ilmu itu benda berharga, antum simpan di tempat tersembunyi, waktu butuh kehilangan tempat tersembunyi itu, lupa. Kemarin saya catat di mana lah ya? Nyatatnya di buku kecil, terus ditaruh di celana, dilipat kecil sekali. Nyimpennya terlalu jauh. Jadi pada saat butuh catatan itu nggak ketemu. Makanya yang bagus gimana? Simpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Seperti itu pula kalau antum belajar, dapat pelajaran dari ustadz, Masya Allah ini ilmu yang penting, jangan dilepas, jangan dibiarkan saja hilang. Nabi SAW ingatkan, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan cara mencatat. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah membuat pernyataan yang semisal. Beliau mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabu quyuduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, dan nyatet itu adalah ikatannya. Kalau kita sudah dapat binatang buruan, maka ikatlah dengan ikatan yang kuat agar tidak lepas. Seperti itu pula ilmu. Kalau tidak dicatat, dia akan gampang hilang. Baik. Nah, kalau mencatat, tolong taruh di tempat yang aman, mudah dijangkau. Biar nanti sewaktu-waktu butuh. Kemarin saya sudah mendapatkan penjelasan dari ustadz tentang hukum. Apa hukum, misalnya ya, antum ditanya, apa hukum berbicara ketika wudhu? Antum ingat, oh iya, ini dulu sudah pernah disampaikan. Saya pengen tahu kemarin catatannya di mana. Kalau antum nyatatnya ngawur, susah nyari. Tapi kalau antum nyatatnya rapi, gampang untuk mencari. Itulah yang saya maksud, menemukan barang berharga harus diopeni dan taruh di tempat yang aman, mudah dijangkau. Jangan asal. Sudah? Baik. Sekarang yang kedua, nun yang kedua. Apa tadi? Hah? Titen. Ilmu titen. Dititen ini artinya diperhatikan dengan serius. Karena kalau tidak fokus, maka bisa jadi mendengar tapi dia nggak sadar. Yang ngantuk itu kalau dipanggil, nah dia mendengar ngantuk. Makanya kalau saya sebut ngantuk, dia bangun. Berarti yang ngantuk dengar nggak? Dengar. Cuman tidak titen, tidak fokus. Sehingga karena tidak fokus, apa yang disampaikan cuman didengarkan, tapi tidak masuk ke dalam hati. Gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya syarat ilmu itu bisa masuk ke dalam hati adalah dia harus syahid. Syahid itu artinya menyaksikan apa yang disampaikan itu dalam arti fokus, agar tidak hanya sebatas lewat di telinga tapi tidak masuk ke dalam hati. Baik, ada sebuah kabel jamaah. Kabel ini nyambung ke listrik, lalu nyalur terus sampai ke lampu. Gimana lampu ini bisa nyala? Ketika saklarnya on. Kalau nggak fokus, itu seperti off. Meskipun ada kabelnya, tapi karena saklarnya putus, off, lampu ini nyala enggak? Tidak. Orang kalau nggak titen ketika belajar seperti itu. Sehingga misalnya ya, sedang belajar di pondok, tapi pikirannya di rumah.
mungkin kangen sama orang tuanya, atau dia sedang belajar di kelas tapi pikirannya di kasur, ya. Kangen untuk tidur dan seterusnya. Kalau seperti ini yang terjadi, susah orang itu untuk bisa fokus. Maka kalau belajar perlu titen, fokus dalam mencari. Makanya Nabi SAW meminta ketika kita Jumatan, kita diminta untuk apa? Mandi dulu. Biar apa jemaah? Badannya seger, nggak ngantuk. Yang kedua apa? Nggak boleh ngobrol dengan yang lain. Kenapa? Ganggu fokus. Kalau ngobrol nanti pahala Jumatannya hilang. Kemudian diminta apa lagi? Tidak boleh duduk ihtiba. Gimana duduk ihtiba? Memeluk lutut. Kenapa duduk ihtiba ini nggak boleh? Karena bisa menyebabkan ngantuk. Dan beberapa larangan yang diberikan Nabi SAW ketika Jumatan, tujuannya biar orang itu niteni apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, antum maksimalkan kalau belajar, ya. Biasanya yang senengannya duduk di belakang siapa? Noleh ke temennya, wah goleki koncone, sing ndi. Baik. Tolong kalau belajar ambil posisi tempat duduk yang paling depan, paling bagus. Tapi Pak Ustadz, kalau sudah ditentukan sekolah bagaimana? Kalau sudah ditentukan tidak apa-apa. Tapi kalau masih boleh rebutan setiap pagi, datang paling awal, duduk di tempat yang paling depan. Makin serius, insya Allah makin banyak ilmu yang didapatkan. Baik, antara yang pinter dengan yang nggak pinter, SPP-nya sama atau beda? Sama. Jadi sangat disayangkan kalau antum belajarnya nggak serius, padahal SPP antum sama dengan yang serius. Antum rugi di modal. Mahfum? Ini perhitungan matematika, ya. Nah, baik. 1N lagi. Satu lagi apa tadi? Telaten. Telaten itu artinya kudu sabar. Namanya belajar harus, kalau tidak sabar, gampang ngutung, nggak bakalan berhasil. Ada banyak kisah orang yang sabar ketika belajar dan Allah kasih keberhasilan. Imam Al-Kisai ini seorang ulama ahli bahasa dan termasuk salah satu di antara ulama yang membawa qiraah sab'ah. Salah satu di antara ulama yang menjadi daftar dalam qiraah sab'ah, Imam Al-Kisai. Dulu ketika beliau belajar itu susah menerima ilmu. Sudah diajari sama gurunya nggak paham-paham. Akhirnya beliau pamit untuk keluar dari pondok. Sudah pamitan sama gurunya, pulang. Pak Yai, saya kayaknya kok nggak sanggup untuk jadi ulama. Sudahlah, saya biar jadi kuli saja. Kayaknya saya nggak cocok untuk belajar ilmu agama karena saya sudah belajar serius tetap nggak paham-paham. Pulang beliau pamit. Di jalan beliau rahimahullah melihat ada semut ngangkat apa? Makanan. Semut ngangkat makanan. Naik ke atas, makanan itu jatuh. Diambil lagi sama semut itu. Dibawa naik lagi, jatuh lagi, diambil lagi. Berkali-kali sampai akhirnya dia berhasil membawa makanan itu ke rumahnya. Lalu Imam Kisai mikir, Masya Allah, ini semut otaknya tidak lebih besar dibandingkan otak saya, tapi gigihnya luar biasa sehingga usahanya gagal berkali-kali dan tetap membuat si semut ini gak putus asa sampai akhirnya dia berhasil. Ketemu itu, balik lagi ke pondok. Pak Yai, saya mau daftar. Balik lagi jadi santri baru, tidak apa-apa. Saya mau serius belajar. Masya Allah. Dan dengan anugerah dari Allah, keseriusan yang beliau gunakan dalam belajar diwujudkan oleh Allah sehingga beliau menjadi seorang kibar ulama, bahkan termasuk di antara pemimpin dalam urusan bahasa, yang yaitu pemimpin madhab Kufah, Imam Al-Kisai. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.